Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan tim dari kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama ada Roinda Erza, yang kedua ada Tri Indriani, yang ketiga ada Indriawati, yang keempat ada Nopentina, dan terakhir ada Yohanita Aprilia, dengan dosen pengampu Ibu Rona Tumiur Mauli Simorangkir. Pada slide berikutnya akan ada poin-poin pembahasan yang akan dibahas pada kelompok kami. Sifat dan lingkungan sistem pengendalian manajemen. Apa itu sistem pengendalian manajemen? Pengendalian manajemen adalah proses di mana seorang manajer mempengaruhi anggota lainnya untuk melaksanakan strategi organisasi. Pengendalian manajemen difasilitasi oleh suatu sistem formal yang merupakan siklus aktivitas yang terus berulang. Pengendalian manajemen sangat penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan aktivitas usahanya. Adapun menurut Edi Soekarno, sistem pengendalian manajemen adalah suatu sistem terintegrasi antara proses, strategi pemrograman, penganggaran, akuntansi, pertanggungjawaban, yang hakikatnya untuk membantu orang dalam menjalankan organisasi atau perusahaan agar hasilnya optimal. Implementasi dari strategi yang dirancang manajemen mencakup antara lain: 1. Berbagai jenis strategi organisasi generik. 2. Karakteristik organisasi yang mempengaruhi proses pengendalian manajemen dengan fokus pada individu dalam organisasi. Dan yang terakhir ada jenis pusat pertanggungjawaban yang berbeda dan pertimbangan penugasan finansial kepada subunit organisasi yang berbeda. Pusat pertanggungjawaban pada unit organisasi dikepalai oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kegiatannya. Masing-masing pusat tanggung jawab memiliki masukan dan keluaran, input dan output. Input yaitu sumber daya yang digunakan oleh pusat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatannya. Sedangkan output merupakan sebuah produk, namun bukan produk yang dijual kepada pelanggan. Unsur lingkungan pengendalian manajemen. Yang pertama ada integrasi dan nilai-nilai etika. Beragam cara yang dapat ditempuh oleh manajemen tingkat atas untuk menekankan tentang pentingnya integrasi dan nilai etika. Misalnya dengan memberikan contoh yang baik, berkomunikasi dengan baik, memberikan pedoman moral, dan mengeliminasi intensif dan rangsangan lainnya. Yang kedua ada komitmen dan kompetensi. Komitmen dan kompetensi merupakan kesadaran manajemen akan campuran intelijensi, pelatihan, pengalaman setiap karyawan yang diperlukan dalam mengembangkan potensi mereka. Yang ketiga ada Dewan Direktur dan Audit. Dewan Direktur bertanggung jawab untuk memastikan bahwa manajemen memenuhi tanggung jawab untuk menekankan dan memperhatikan internal control. Sedangkan Komite Audit bertanggung jawab untuk mengenali penolakan manajemen atas pengendalian atau kecurangan dalam laporan keuangan. Yang keempat adalah falsafah dan gaya operasi manajemen. Manajemen mempunyai peran yang memberikan lingkungan pengendalian yang baik dalam suatu organisasi. Yang kelima ada struktur organisasi.
Struktur organisasi menggambarkan suatu garis hubungan antara wewenang dan pertanggungjawaban sehingga dapat memberikan kontribusi bagi lingkungan pengendalian dengan baik. Selanjutnya ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang berupa memorandum tertulis mengenai kebijakan-kebijakan atau aturan lain. Yang terakhir ada kebijakan dan praktek pegawai, yaitu berupa kemampuan menyediakan karyawan yang dapat dipercaya dan memiliki kemampuan pada bidangnya masing-masing. Selanjutnya yaitu konsep-konsep dasar dari sistem pengendalian manajemen. Yang pertama yaitu adalah pengendalian. Di dalam pengendalian terdapat 4 elemen sistem pengendalian. Di antaranya, 1. Pelacak atau detektor. Yang kedua, penilai atau asesor. Yang ketiga, efektor. Dan yang keempat, jaringan komunikasi. Selanjutnya yaitu adalah manajemen. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah pimpinan dari organisasi yang akan dipimpin oleh suatu hierarchy manager dengan Chief Executive Officer atau CEO pada posisi puncak dan para manajer unit bisnis, departemen atau subunit lainnya di bawah CEO dalam bagian organisasi. Yang ketiga yaitu adalah sistem. Nah, sistem yaitu merupakan suatu proses tertentu untuk melaksanakan suatu aktivitas yang biasanya dilakukan secara berulang. Sementara di dalam sistem ini terdapat 2 bentuk, yaitu 1. Formal dan yang kedua adalah informal. Selanjutnya adalah proses sistem pengendalian manajemen. Yang pertama adalah 1. Pemrograman, yang kedua adalah penganggaran, yang ketiga adalah operasi dan pengukuran. Dan yang keempat adalah pelaporan dan analisis. Manajemen kontrol dan strategi formulasi. Formulasi strategi adalah proses pengambilan keputusan baru, sedangkan manajemen kontrol atau pengendalian manajemen adalah proses implementasi strategi tersebut. A. Manajemen kontrol dan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen tidak berarti bahwa seluruh tindakan harus dilakukan sesuai rencana yang dibentuk atau ditentukan sebelumnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen kontrol. Yang pertama, 1. Keselarasan tujuan. 2. Perangkat penerapan strategi. Yang ketiga, tekanan finansial dan non-finansial. Dan yang keempat, bantuan dalam pengembalian strategi baru. Formulasi strategi dan perumusan strategi. Formulasi strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi. Sekarang kita akan membahas mengenai pengendalian tugas. Apa sih pengendalian tugas itu? Pengendalian tugas berarti proses untuk memastikan bahwa tugas yang dilaksanakan sudah efektif dan efisien. Jadi pengendalian tugas itu lebih berfokus ke pengendalian terhadap kinerja dari organisasi tersebut. Sudah sesuai, apakah organisasi tersebut sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, aturan-aturan yang ada. Jadi tugasnya untuk sebagai pengawas. Lalu di sini kita ada tabel perbedaan antara pengendalian manajemen, formulasi strategi, dan pengendalian tugas. Kalau pengendalian manajemen itu akan berfokus pada rencana-rencana yang akan diambil, mungkin dengan memperkenalkan produk atau merek baru dalam lini produk, memperluas pabrik, menentukan anggaran untuk kepentingan organisasi, menerbitkan ulang baru, menerapkan program rekrutmen minoritas, memutuskan tingkat persediaan, dan mengendalikan organisasi riset. Tapi di pengendalian rencana-rencana di pengendalian manajemen ini tidak harus selalu diterapkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa situasi dan kondisi yang harus diperhatikan dalam menerapkan rencana-rencana ini.
Terus yang selanjutnya itu ada formulasi strategi. Kalau di formulasi strategi ini adalah langkah-langkah baru yang harus kita ambil. Misalkan dari rencana diri yang sudah kita buat di pengendalian manajemen mungkin tidak sesuai dengan situasi yang ada saat ini. Jadi kita harus ambil langkah-langkah baru, mungkin dengan mengakuisisi bisnis yang tidak terkait, memasuki bidang bisnis baru, menambah penjualan langsung melalui pos, mengubah rasio hutang atau modal, menerapkan kebijakan yang sudah disepakati, menyusun kebijakan spekulasi persediaan, dan memutuskan lingkup dan arah riset. Nah kan untuk di pengendalian tugas sendiri seperti yang sudah dijelaskan itu lebih ke pengawasan terhadap kinerjanya sudah sesuai atau belum, kayak pengawasan terhadap gimana sih organisasi tersebut mengkoordinasi pelaksanaan yang masuk, menjadwalkan produksi, memesan iklan baik di TV, surat kabar, atau media sosial lainnya. Terus bagaimana perusahaan organisasi mengatur arus kasnya, memelihara dokumen kepegawaian atau dokumen-dokumen lainnya, memesan ulang suatu barang yang diperlukan untuk organisasi tersebut, terus menjelaskan proyek riset itu sendiri. Contoh kasus sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen pada PT Xerox Corporation. Ringkasan sistem pengendalian pada Xerox Corporation. A. Mekanisme penerapan SPM dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi. Pada Xerox Corporation, secara struktur organisasi terdiri dari divisi bisnis yang bertanggung jawab atas pengembangan manufaktur produk dan mengelola bisnis Xerox di seluruh wilayah. Lalu, pada divisi operasi konsumen, menyediakan penjualan, jasa, dan pelayanan administrasi konsumen. Selanjutnya, pada kelompok Corporate Strategy Service, memberikan dukungan tertulis dalam kontrak kepada divisi-divisi bisnis. Yang terakhir, joint venture dengan Rank dan Fujifilm Jepang. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan melakukan seleksi, pelatihan, evaluasi, promosi jabatan, bahkan pemecatan karyawan, serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan strategi organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi. Budaya merupakan seperangkat keyakinan bersama, sikap dan norma-norma yang secara eksplisit maupun implisit membimbing tindakan karyawan. Pada Xerox, LTQ ditetapkan sebagai budaya dalam perusahaan yang merupakan arahan bagi manajer maupun karyawan dalam bekerja. Yang keempat, pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan satu-satunya perangkat manajer yang digunakan dalam mengimplementasikan strategi yang digunakan. B. Gambaran sistem pengendalian manajemen Xerox. Pengendalian manajemen merupakan proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Unsur-unsur kunci atau aspek yang membuat SPM Xerox bekerja dengan baik antara lain: yang pertama, keselarasan tujuan. Yang kedua, adanya perangkat atau kerangka bagi penerapan strategi. Yang ketiga, adanya ukuran kinerja finansial dan non-finansial. Dan yang keempat, pengembangan strategi baru untuk membantu strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari mekanisme dan gambaran tersebut didapat kecenderungan terakhir lebih berpengaruh terhadap proses pengendalian manajemen. Lalu, LTQ berhasil diimplementasikan secara individu sehingga dalam organisasi telah terbentuk suatu budaya perusahaan. Selanjutnya, pelaporan informasi memberikan pengaruh besar dalam budaya perusahaan. Kenyataan akan kehilangan pangsa pasar yang signifikan mengharuskan Xerox memformulasikan kembali strategi dengan tujuan perusahaan agar merebut kembali pangsa pasar yang telah hilang. Setiap anggota organisasi dalam Xerox secara pribadi memiliki tujuan tersebut yang diwujudkan dalam setiap operasi bisnis Xerox. Dengan begitu, terdapat keselarasan antara tujuan pribadi dengan tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.